Mulai dari Maret 1992, mulai bertambah jiwa untuk beribadah, dan akhirnya kami karena tempat sudah tidak bisa lagi menampung, karena maksimal itu menampung sekitar 20 orang karena rumah tipe 21, sehingga kami harus berpindah mencari tempat yang lebih besar lagi. Baik, saya Pendeta Peter Maspaitela, asal dari Ambon, sudah menikah, punya istri. Pendeta juga, Pendeta Vera Levina Sekeon. Kami mempunyai 2 anak putri. Yang pertama bernama Grace Julian Maspaitela, yang kedua bernama Karen Natalie Maspaitela. Saya terpanggil menjadi hamba Tuhan melalui awalnya pertobatan saya Maret 1981 di Surabaya, dan itu bersamaan dengan panggilan menjadi hamba Tuhan. Nah, dari tahun 1981 itu bergumul untuk masuk sekolah teologi, dan itu baru terwujud di tahun 1983. Saya diterima menjadi mahasiswa di Institut Injil Indonesia Batu Malang, Jawa Timur, dan tamat pada tahun 1989. Lalu pada tahun 1992, sementara saya juga menjadi staf sekretaris di sekolah tersebut, dan tahun 1992 ditabiskan menjadi pendeta. Lalu tahun 1992 itu juga kami menikah, diberkati di Bekasi, dan dari tahun 1992 itu juga menetap di Bekasi sampai sekarang. Lalu memulai pelayanan khususnya merintis jemaat. 1994 bersama dengan istri kami mulai merintis satu pos pelayanan gereja, yaitu Gereja Kristen Setia Indonesia. Kami memulai satu pos pelayanan di Bekasi. Dimulai dengan 4 keluarga dengan jumlah jiwa sekitar 16 jiwa. Lalu ibadah dimulai atau diadakan di rumah salah satu keluarga di perumahan Margahayu Jaya, rumah tipe 21, yang kalau hari Minggu diubah jadi ruang ibadah, kalau hari-hari biasa dijadikan ruang tamu, ruang makan, dan sebagainya. Puji Tuhan bahwa mulai dari Maret 1992 mulai bertambah jiwa untuk beribadah, dan akhirnya kami karena tempat sudah tidak bisa lagi menampung, karena maksimal itu menampung sekitar 20 orang karena rumah tipe 21, sehingga kami harus berpindah mencari tempat yang lebih besar lagi. Ya, seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa memulai pelayanan seperti itu dengan tidak adanya sponsor, tidak adanya orang yang mensupport dengan dana, makanya kami mulai dengan meminjam tempat di gereja-gereja yang sudah punya atau beribadah di ruko. Seperti kalau mereka ibadahnya jam 7 pagi, kami minta izin ke jam 11 atau jam 1 siang. Nah, itu berlanjut dari tahun ke tahun, bahkan dari pindah-pindah juga. Saya tiap minggu harus gotong keyboard, naik angkot, turun angkot, membawa istri dan anak dan keluarga untuk beribadah. Cukup lumayan, kira-kira naik angkot ke tempat ibadah itu sekitar 30 menit, dan setelah itu membawa pulang lagi. Dan itu berlangsung sampai dengan tahun 2010. Berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain di sekitar terminal Kota Bekasi. Itu awal perintisan dari jemaat ini. Kegiatan saya sekarang ini adalah sebagai gembala jemaat di Gereja Kristen Setia Indonesia Jemaat Ebenezer Bekasi. Nah, gereja ini adalah gereja sebenarnya untuk orang desa, karena awalnya dirintis di Kalimantan Barat dan melayani orang-orang jemaat-jemaat yang ada di dusun-dusun yang tidak bisa dijangkau oleh gereja-gereja setempat. Nah, sinode gereja ini ada di Danmogot bersamaan atau ada di kampus Sekolah Tinggi Teologi Injili Aras Tamar, STT Setia.
Jadi menggembalakan jemaat ini yang tadi dari 4 keluarga, dan aktivitasnya itu begitu intens ya, karena tiap hari Jumat itu ada PA, dan 4 keluarga ini selalu berkumpul dan anak-anaknya juga ikut. Sehingga dari situlah mereka melihat bahwa pelayanan ini pelayanan yang serius, pelayanan yang betul, pembinaan ya, pembinaan langsung, bukan hanya rutinitas seperti itu. Sehingga dari 4 keluarga tadi bertambah juga dengan anak-anak, mereka ikut dan dibina dalam sekolah minggu. Maka muncullah satu demi satu anak dari jemaat itu yang menyerahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan. Dan puji Tuhan bahwa selama jemaat ini dari 1994 sampai sekarang sudah usia 28 tahun, dari jemaat yang kecil ini sudah melahirkan atau sudah mengutus 4 anak untuk menjadi hamba Tuhan. Dan semuanya adalah sarjana teologi. Bahkan 2 menjadi pelayan di jemaat sekarang, 1 menjadi wakil gembala saya, 1 menjadi sekretaris majelis. 1 melayani di Kendari, Sulawesi Tenggara, dan 1 melayani di Mentawai. Itu buah dari pelayanan ini, walaupun kecil tapi bisa atau sudah melahirkan 4 pendeta. Dan sekarang sedang menyiapkan 2 calon. Jadi pembinaan berlangsung baik melalui ibadah maupun dalam persekutuan, bahkan dalam keseharian kami pun. Anak-anak dari jemaat ini sungguh melihat dan mengalami bahwa Tuhan memanggil mereka untuk terlibat di dalam pelayanan ini. Dan karena kami pun terbuka untuk melibatkan mereka untuk dalam pelayanan. Sehingga setelah mereka tamat SMA, bahkan sebelum SMA mereka sudah menyatakan diri untuk mau sekolah teologi. Sehingga kami terus membina mereka dan mengarahkan mereka ke sekolah teologi yang juga tepat, yang dimana kami juga mengajar di situ. Sehingga dari jemaat yang kecil ini muncullah 4 anak muda yang menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Dan sekarang 1 melayani di Kendari, 1 melayani di Mentawai, dan 2 melayani di jemaat saya sendiri. 1 menjadi wakil gembala saya, dan yang 1 menjadi sekretaris majelis. Pengalaman yang berharga dalam pelayanan, khususnya di dalam menggembalakan jemaat, pasti banyak. Tapi ada satu yang sungguh menjadi pengalaman yang berharga, itu adalah melayani jiwa-jiwa. Tuhan taruh dalam hati ini sesuai dengan panggilan Tuhan dalam 1 Korintus 9 ayat 15-16, bahwa celakalah aku bila aku tidak memberitakan Injil, karena itu adalah keharusan atau kewajiban bagiku. Dan itulah yang Tuhan buat sepanjang 28 tahun ini dalam menggembalakan jemaat ini, bahwa tidak punya apa-apa tetapi kasih setia Tuhan yang menyertai. Dan itulah pengalaman yang berharga bagi saya, bahwa hanya oleh anugerah Tuhan saya dapat menggembalakan jemaat ini selama 28 tahun. Mungkin jarang orang menggembalakan jemaat selama waktu itu, tapi puji Tuhan bahwa hanya oleh kasih karunia Tuhan. Pastinya seperti merintis jemaat yang kecil ini dengan tidak mempunyai apa-apa dalam pengertian dana dan sebagainya, pasti tantangan yang dihadapi adalah tempat untuk beribadah. Memulai di rumah jemaat yang tipe 21, dan jemaat mulai bertambah dan harus pindah dari satu tempat ke tempat yang itu merupakan tantangan yang besar. Bahkan dalam satu waktu tidak ada tempat untuk beribadah, sehingga kami harus pindah dari rumah ke rumah. Tapi puji Tuhan, pada waktunya Tuhan membuka jalan, Tuhan memberikan, sehingga sekarang ini yang kami tempati untuk beribadah secara permanen tetap sudah selama 12 tahun, yaitu di satu tempat di ruko, 2 ruko yang juga merupakan tempat aula dari Yayasan Pangan Kalvari. Dan Gereja Kristen Setia Indonesia Jemaat Ebenezer Bekasi boleh beribadah di situ dengan pertolongan Tuhan. Tuhan menjawab sesuai pada
waktunya. Arti dan manfaat atau makna dari pelayanan ini buat saya adalah saya bersyukur bahwa Tuhan mau memanggil saya menjadi hamba-Nya. Dan saya telah menyerahkan diri sejak panggilan Tuhan tahun 1981 untuk menjadi hamba-Nya. Dan sampai hari ini, pelayanan ini sungguh berarti bagi hidup saya. Karena moto saya, Tuhan memanggil saya, Tuhan bertanggung jawab juga untuk hidup saya. Dan saya mau setia melayani sampai akhir hidup saya. Untuk di Bekasi sendiri, jemaat kami masih memiliki satu jemaat induk saja. Ada rencana untuk membuka beberapa pos di beberapa tahun ini. Tapi Gereja Kristen Setia Indonesia itu di Bekasi ada 2 jemaat. Saya di Bekasi Timur dan satu di Bekasi Barat. Tetapi secara keseluruhan dari Gereja Kristen Setia Indonesia ada di 23 provinsi. Dengan sinode yang ada di Danmogot, dan saya juga adalah sebagai Wakil Ketua Umum Sinode GKSI periode 2021-2026. Bahkan saya sebagai Wakil Ketua Umum Sinode GKSI dengan Ketua Umum Sinodenya adalah Bapak Pendeta Dr. Matius Mangentang MTH. Sesuai dengan hasil raker majelis khususnya untuk jemaat Bekasi, bahwa tahun ini kami mentargetkan untuk minimal membuka 1 pos pelayanan di Bekasi. Nah, upaya untuk itu adalah sudah menetapkan personaliannya, orang-orangnya untuk membuka, mulai mensurvei di mana tempat yang paling cocok di Kota Bekasi dan sekitarnya untuk membuka pos pelayanan yang baru. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, yang menyaksikan video ini atau kesaksian ini, doakanlah kami supaya saya dan para hamba Tuhan majelis yang ada setia untuk tetap setia melayani jemaat Tuhan ini dan tetap semangat untuk memberitakan Injil, baik untuk anak-anak maupun untuk orang dewasa. Dan kalau Bapak Ibu mempunyai kesempatan, silakan datang mengunjungi kami di Bekasi. Ibadah kami setiap hari Minggu pada jam 9 pagi. Bertempat di Ruko Kalvari, Jalan Cut Mutia nomor 44. Ruko Cut Mutia Blok A5 nomor 6 dan 7 di samping Terminal Bus Kota Bekasi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.